Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, ketemu lagi kita di Klinik Kesatuan Bangsa Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan podcast ini merupakan kerjasama antara DPD IKAL, Ikatan Alumni Lemhanas RI Provinsi Sumatera Barat dengan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat. Saudara sekalian, pada hari ini Klinik Kesatuan Bangsa mengundang beberapa orang tamu, orang Bukit Tinggi tentunya, dan beliau ini orang-orang hebat. Saya segera akan memperkenalkan kepada kita semua, tapi sebelumnya saya ingin lebih dahulu menyampaikan kepada kita semua bahwa dalam waktu yang tidak berapa lama lagi akan dilakukan sebuah kegiatan reuni di Bukit Tinggi, yaitu para alumni SMA 1 Bukit Tinggi yang tersebar di Nusantara, khususnya dan dunia pada umumnya. Mereka akan berkumpul di Bukit Tinggi pada tanggal 13 sampai tanggal 15 September ini. Dan menurut perkiraan yang akan hadir itu paling tidak sekitar 5.000 orang. Di Klinik Kesatuan Bangsa pada hari ini sudah hadir beberapa orang tokoh. Saya akan perkenalkan kepada kita semua. Di samping saya ini adalah Ibu Kepala Sekolah SMA 1 Bukit Tinggi, Ibu Dr. Anda Silva Dusun MPD. Beliau yang saat ini mengendalikan SMA Negeri 1 Bukit Tinggi. Maju dan atau mundurnya SMA ini tentu di tangan beliau untuk beberapa tahun ke depan. Kemudian saya ingin perkenalkan Ketua Alumni SMA 1 Bukit Tinggi di Sumatera Barat. Beliau adalah Profesor Apoteker Marlina MS HD, alumni SMA 1 Bukit Tinggi tahun 1981. Kemudian yang terakhir, Bapak Dr. Andus Junaidi MM, beliau alumni 1985. Saudara sekalian, untuk setengah jam ke depan kita akan berbincang dengan para tokoh kita ini, orang Bukit Tinggi, tentang bagaimana kiprah alumni SMA Bukit Tinggi dan bagaimana kiprah SMA Bukit Tinggi melahirkan para alumni-alumni yang saya kira sangat begitu hebat dan menduduki posisi penting di Republik kita ini. Saya ingin bincang lebih dulu dengan Ibu Kepala Sekolah, Ibu Silva Dusun, orang dusun yang begitu cantik. Ibu Silva, sudah berapa tahun Ibu ini menjadi kepala sekolah? Di SMA 1 ini, Pak? Iya, SMA 1. Ya, baru 3 tahun, Pak. Baru 3 tahun. Iya. Berarti sudah 3 tahun Ibu menelurkan alumni ya. Iya, Pak. Ibu, sebagaimana kita tahu dan saya kira semua orang Bukit Tinggi, Agam, 50 Kota dan Payakumbuh, tidak ada yang tidak kenal dengan SMA 1 Bukit Tinggi. Sekolah ini sangat begitu populis sejak tahun berdirinya, sejak tahun berdirinya ya sampai sekarang, dan selalu menamatkan alumni, dan kemudian alumni ini menduduki posisi-posisi penting, baik itu sebagai pejabat ataupun pengusaha, baik itu di BUMN, bahkan di lingkungan TNI dan Polri, bahkan ada yang jadi dubes
dan katanya ada juga yang menjadi gubernur. Apa ilmu ibu atau taktik dan strategi ibu membuat anak-anak SMA Bukit Tinggi itu eh, sedemikian hebatnya sehingga untuk lolos ke perguruan tinggi negeri itu kayaknya tidak begitu sulit. Apa kiat yang ibu lakukan? Ya, Kak. Baik, Kak. Eh, Terima kasih. Saya akan coba jelaskan. Saya mulai bertugas di SMA 1 Bukit Tinggi itu Desember 2021. Sekarang udah dekat 3 tahun dan pas saya bertugas sebagai guru dan kepala sekolah di situ, bahagia dan syukur sekali karena masih segar di kepala kita bagaimana guru-guru kita dahulunya mendidik, membimbing kita sehingga kita diantarkan kembali ke alma mater. Dan banyak teman-teman kita, para kakak-kakak alumni, udah dan alumni yang telah berhasil. Jadi dalam melaksanakan tugas, kita masih membayangkan, masih menggunakan cara-cara guru dalam mendidik ya, bukan mengajar nih, mendidik anak-anaknya sehingga anak-anak tersebut disiplin, tahu diri dan belajar sungguh-sungguh. Dan kali ini di SMA 1 kita adakan juga bimbingan belajar yang selalu didukung oleh alumni. Nah, eee, untuk pertemuan alumni tanggal 13, 14, 15 tersebut, September, kita akan ada program alumni berbagi, alumni mengajar. Nah, itu ada bagian-bagiannya siswa yang eee, di bidang hukum, di bidang politik, bidang seni, di bidang kesehatan, dan semua bidang. Jadi dengan begitu, kalau saya dulu sebagai siswa, dengan adanya bimbingan dari alumni-alumni ini, saya termotivasi, kami termotivasi, yang Oh, khusus ibu angkatan. alumni SMA 1 Bukit Tinggi Iya, juga. betul Pak. Oh, jadi ini pulang ke rumah lah kalau gitu Ya, ya. balik ke rumah ya. Balik ke rumah. Ya, Kalau dulu sebagai siswa, ya, sekarang sudah sebagai kepala sekolah. ya, betul. Ini kan salah satu bentuk keberhasilan juga ini ya, Bu. Ya, alhamdulillah. Makanya Ibu hafal sekali ya bagaimana taktik dan strategi untuk menjadi orang hebat yang ditelorkan oleh SMA 1 Bukit Tinggi. Ya, Ibu lancar sekali menceritakan bagaimana Ibu dulu dan sekarang menerapkannya lagi seperti pengalaman Ibu sewaktu dulu di SMA. Begitu ya, Bu? Iya, iya betul. Kalau di bidang kurikulum, eh, apakah SMA 1 Bukit Tinggi beda dengan SMA-SMA lainnya? Kalau kurikulum kita masih memakai kurikulum nasional, tidak ada beda, cuman, strategi melaksanakan tambahan pelajaran itu mungkin berbeda-beda tiap sekolah. Kalau bagi kita di SMA 1, ya selalu kita, diberi apa ya, pencerahan oleh alumni. Paling minimal 1 kali sebulan ada alumni datang ke sekolah Oh. untuk adik-adiknya yang ada di SMA 1 Bukit Tinggi. Bagaimana ini caranya Ibu mengikat alumni ini sehingga ada tiap bulan yang datang ke sekolah dan memberikan pelajaran? Iya. Sepertinya Kak, dari dulu saya jadi jadi siswa, eee, kami udah mencontoh itu, apa yang di diberikan ke sekolah oleh alumni itu kayaknya diturunkan Pak. Kami mau Oh, juga seperti ini itu. sudah membudaya Ah, gitu ya, ya, Bu. mau budaya. Budaya dari dulu-dulunya memang perhatian alumni sangat begitu luar biasa ya Iya, ke sekolah ya, Bu. ya begitu. Sehingga kami dulu waktu siswa, bagaimana caranya seperti Uni atau dan udah itu ya, nah seperti itu kira-kira Ibu Pak. yang datang ini memberikan pelajaran seperti guru kah atau hanya sekedar memberikan motivasi kepada adik-adiknya atau seperti apa?
Atau memang ada pelajaran-pelajaran atau kiat-kiat khusus yang ilmu apa namanya kunci-kunci yang diberikan oleh kakak-kakaknya yang udah menjadi alumni ke adik-adiknya yang masih menjadi siswa, Bu? yang alumni yang datang itu lengkap, Pak. Lengkap Karena akan mengadakan dengan berbagai event, disiplin ilmu. iya, Hmm. lengkap. Ada yang dokter, Ada yang dokter, ada yang apa namanya sudah menjadi tentara atau polisi iya gitu ya. betul, betul. Jadi alumni itu ada kiat-kiat masuk perguruan tinggi bagaimana, ada yang motivasi, ada yang trik menjawab soal cepat, begitu. Oh, Ya, yang jadi diberikan lengkap lah, ini Bu. lengkap ya. Ibu, kalau menurut catatan Ibu kepala sekolah, kalau setiap tahun itu ada berapa persen, Bu, mereka yang diterima di perguruan tinggi negeri favorit? Kalau sekarang ini Setiap tahun itu gitu. tahun ya, Mhm. eh, sejak saya di SMA 1, mungkin sebelumnya juga eh, lebih dari 75% Pak yang masuk perguruan tinggi negeri Di negeri itu di ya, Bu? negeri. Heeh. eh, dan lebihnya itu ada yang swasta, ada yang kerja gitu. Oh, gitu ya. Jadi kalau yang di negeri ini tentunya di perguruan tinggi negeri favorit lah kalau gitu ya, Bu. Iya, Misalnya kita sebutlah, Bu, untuk universitas terkemuka di bidang teknik sekarang ini yang unggul itu kan ITB, Bu. iya. Nah, ternyata berapa orang, Bu? Alumni SMA 1 Bukit Tinggi yang diterima setiap eh, Setiap tahun, tahunnya ya, rata-rata lebih dari 10 orang Pak. Kira-kira ya sekitar 12, 15 gitu Pak. setiap tahun Iya, itu ya, Bu. iya. Kalau di UI, Bu, ada berapa? Jadi yang Lebih banyak. kali ini lebih kurang Heeh. dari itu Jadi ya. yang favorit itu Di ITB UGM, ya, juga UGM. UGM dan ITB. Iya. Jadi kalau 75% eh, dihitung dari sisi jumlah itu berapa? Berapa orang? Berapa lokal? eh, Kira-kira 315 orang Pak. 315 orang setiap tahun. Iya. 75% diantaranya sudah diterima di perguruan tinggi negeri. Selebihnya di perguruan tinggi swasta dan ada yang Buka memilih usaha. bekerja dan buka usaha. Iya. Baik, terima kasih Ibu Silva. Saya pengen bersama Ibu Profesor Marlina, Ketua Alumni IKASMA ya, Yasma, Prof ya. Yasma, IASMA, Yasma IASMA, satu Bukit Ikatan Tinggi, Alumni SMA SMA 1 1 Bukit Tinggi Lambau. Bukit Tinggi Lambau, Lambau, wilayah Sumatera Barat. Kalau wilayah sayanya, Sumatera. Oh, Ibu wilayah oh ya, Sumatera Barat Sumatera aja. Barat aja. Ibu Marlina kan alumni tahun 1981. Betul. Eh, apa namanya? Di angkatan Profesor Marlina ini siapa yang paling populer? Oke. Di kami Mungkin kalau profesor kali? eh, bisa jadi. Kemudian kami juga yang kata kami ada yang jadi bupati sekarang nih. Oh, jadi bupati. Bupati Di mana, Agam. Ibu? Bupati Agam. Oh, Bupati Ya, Agam. Pak Ancu Tahu Barman. AWR ya. Ya, AWR. Hmm, Ya. hmm. Selain itu siapa, Bu? Yang angkatan Ibu yang Eh, Kebetulan ya selain saya, karena kebetulan saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Profesor Universitas Andalas. Oh, Hmm. Kemudian yang kalau di lain UNAN ada berapa, Bu? Yang Prof? totalnya tidak Ada tahu berapa persis orang di jumlahnya. jumlahnya di Jumlahnya UNAN? tidak tahu persis, tapi cukup banyak. Nah, yang jadi profesor cukup banyak. Heeh. Kalau di angkatan kita jadi profesor itu ada 4 orang, yang angkatan 81. Ada Angkatan Prof. 81. Elvindri, mungkin jadi terkenal ya. Prof. Elvindri, Elvindri yang dari ekonomi. dekan itu ya. Sebelumnya ya. Enggak, Bukan. sekarang dia ketua yayasan Universitas ITB ITB Has Bukit Tinggi, Haji Oh, Agus Salim Bukit Tinggi. iya, iya. Ya, kemudian ada Kalau berapa? di pemerintahan selain AWR siapa, Bu, sekarang?
Ada gubernur Sumatera Barat itu Oh, angkatan Gubernur ya, Sumatera Barat, Pak Mahyeldi. Mahyeldi Pak angkatan Mahyeldi alumni SMA iya, 1 Bukit Tinggi, ya angkatan 86. angkatan 86. Berarti di bawah Profesor Mardina. Iya, masih Ya, muda. berarti adik-adik kelas lah ya. Adik kelas. Nah, selain itu katanya masih ada Iya, yang lain. kalau yang di Yang luar, sebelumnya gubernur yang sebelumnya gitu. iya, Profesor Marlis Rahman, Oh, Profesor Maris Rahman juga SMA almarhum, 1 ya Bukit juga Tinggi. satu Bukit Tinggi. Yang jadi bupati katanya ada juga mantan bupati Agam sebelumnya, Ayah, Tumunana. udah Pak Indra Cakri, Dr. ya, Indra Chatri Indra Cakri, dan dan Pak udah Ramlan. Risto Bukan, Munandar. Oh, Pak Aristo Iya, Munandar, iya. lalu Pak Ramlan Nurmatias. Pak Ramlan bukan bukan. Oh, kalau bukan. saya Pak Ramlan di mana? alumni Sepertiga. Oh, alumni Salatiga. Iya, Kalau yang sekarang, yang yang sekarang, yang jadi wali kota sekarang bukan SMA bukan, 1. bukan. Tapi pernah di SMA saya sebentar. Oh, pernah di Iya. SMA 1. Kalau di BUMN siapa, Bu? Orang-orang hebat dari alumni SMA 1 Bukit Tinggi ini. Kalau dulu yang cukup terkenal itu yang kami yang sampai sekarang masih aktif di dalam kepengurusan itu udah Hasnul. Udah Hasnul Suhaimi ini angkatan 75. Mau kata Iya, 75. dulu beliau di Telkom. Heeh. Nah, kemudian pernah menjadi dirut di Indosat dan kemudian di XL. Nah, Iya. dirut juga dan dia juga terpilih sebagai CEO terbaik gitu di Iya. ASEAN gitu. Nah, jadi kita masih ingat zamannya Kalau pengusaha siapa, Prof? kalau pengusaha, aduh saya memang nggak begitu hafal. Katanya ada beberapa, saya Saya dengar ada yang kalau pengus distributor kacamata terbesar di Indonesia itu alumni Bukit Tinggi ah, juga. Arif, angkatan 85. oh Oh ya, angkatan oh Arif, 85. Arif, Arif. Oh 85 itu ya. 85. Iya. Oh, Berarti satu lagi yang dari di UNAN tadi yang Profesor Weridarta Taifur oh itu mantan mantan rektor. rektor Ya, dan sekarang komisaris Semen sekarang Padang. komisaris Padang. Jadi kalau gitu memang banyak lah SMA 1 Bukit Tinggi melahirkan orang-orang hebat ya, Prof ya. Alhamdulillah. Dekat guru-guru juga. Kat guru-guru juga. Mungkin ada yang masih ingat Ibu, apa yang anu Nah, Bu, yang yang berkesan masih di ingat sekolah di SMA 1 Bukit Tinggi itu, apakah betul apa yang disampaikan oleh Ibu Kepsek tadi bahwa betul. ada semacam budaya di SMA 1 Bukit Tinggi itu bentuk kepedulian dari alumninya memperhatikan adik-adiknya dengan cara memberikan pelajaran. Jadi diistilahkan oleh Ibu Kepsek tadi alumni mengajar. Nah, Oke. Oke, saya cerita pengalaman pribadi nih ya, baik, silakan. Pak. Saya masih ingat ya waktu kelas 2 mungkin itu datang udah kita selalu manggilnya senior ini udah uni-uni dari Bandung datang ke sekolah dan beliau berceritalah tentang di mana mereka kuliah. Nah, waktu itu saya memang baru tahu ITB karena saya memang belum tahu ya. Jadi kita SMA itu memang apalagi tahun 80-an itu tidak seperti sekarang ini informasi ya. Sudah sangat banyak, informasinya sangat terbatas dan rata-rata waktu itu cita-cita kebetulan waktu itu saya cita-citanya pengen jadi dokter gitu, Pak. Nah, jadi dokter akan masuk inginnya ke UI. Nah, sewaktu Tapi sekarang mau jadi mitra dokter ya. udah itu datang, baru kita tahu, oh ternyata di ITB itu ada farmasi juga, ada. Eh, Jadi eh. bagaimana dia menyampaikan terkait dengan eh, bagaimana kuliah di Bandung. Berarti Profesor Marlina alumni ITB. Nah, kebetulan alumni ITB Oh, angkatan 81. seangkatan Pak Indra Catri. Oh, Pak Indra Jati angkatan 79. Oh, tujuh. Nah, Oh, lebih senior lagi. iya, itu kakak kelas kita. Ya, Jadi ya. Pak Indra Jatri juga di ITB beliau. Nah, apa yang berkesan pada saat kami menjadi mahasiswa ITB, itu udah uni-uni yang ada di Bandung, itu membantu kita dalam
mencari tempat kos, kemudian Oh, sampai mencari sampai tempat sedemikian, kos ya. ya. Ya, Malah, luar biasa perhatiannya ya. kalau ada yang belum dapat tempat kosnya, bisa numpang numpang juga. Sebelum dapat kos. Iya, numpang di sana juga kadang ikut Sekarang makan udah ke punya Wisma belum? rasanya nggak ada wisma. Jadi waktu itu Hmm, kalau di zaman kita itu ada rumah di Jalan Caladi namanya. iya. Nah, itu tuh memang tempat mampir sebelum kemana-mana. Nah, Oh, jadi udah di situ yang masih ada di Bandung sampai sekarang tuh udah Profesor Andi Isra Mahyudin. ya. Beliau adalah profesor di Fakultas Teknik Berarti Mesin. alumni SMA 1 Bukit Tinggi juga juga sudah ada yang mengajar di ITB Iya, waktu itu. malah dulu jadi dekan tuh, dekan Oh, di jadi Teknik dekan juga. Mesin, di Fakultas Teknik Mesin Menurut di ITB. catatan profesor Hmm, yang di ITB itu banyak juga yang dari alumni SMA 1 Bukit Tinggi eh, menjadi dosen misalnya. ada beberapa. Jadi seperti kata Bu Sil itu memang sekitar di atas 10 gitu setiap angkatan itu datang. Nah, waktu di Itu zaman itu kami di tidak di ITB di aja itu ITB ya. aja Di itu. ITB aja ya. Ya, masih banyak yang lain kan. Nah, jadi kalau kita hitung tadi 70% dari 300 itu tuh sekitar 100-an orang gitu kan ya diterima. Itu jumlah yang luar biasa. Baik, kembali ke Ibu Silva. Kita punya ruang kelas ada berapa sekarang? Sekarang 34 rombel 34. ngomong belajar kelas. Oh, kelas, Iya, 34 kelas. Eh, jadi ada berapa itu jumlah siswa? kali 36 per lokal. Dikalikan Iya, sekitar 36. 1.200. Seribuan, Iya, 1.200. 1200-an Iya, ya. sekitar itu. Itu cukup ruangan kelas belajarnya, Bu? Sebenarnya Dengan 34 ini, sebetulnya ruang belajar itu sebelumnya 33, Pak. Karena kemarin itu banyak yang tidak diterima ya, mau di SMA 1 tapi tidak terterima. Kemudian ada ruangan yang bisa difungsikan untuk ruang belajar, maka seizin pemerintah provinsi, kita tambah satu rombel lagi. tambah satu ruang kelas lagi ya. Iya, jadi begitu eh, senang kita karena banyak yang berminat masuk ke SMA 1. Cuman kewalahannya ruangan itu tidak cukup. Udah Ya, cukup. kalau ada juga ruangan dan agak di Tapi luar ruangan lagi, space tanahnya masih luas, masih ada. masih ada tapi ruangannya nggak ada. Itu berapa luas, Bu? Berapa? Semuanya 1,7. 1,7 hektar. Iya, Dengan fasilitas yang sudah lengkap, misalnya masjid, iya. labor, Labor komputer. ruangan kantor, Iya, labor komputer, iya. itu sudah lengkap semua, Ibu. Udah lengkap. Hmm. Tinggal Itu lagi. masjid siapa yang bikin? Awalnya Alumni, enggak? alumni. Alumni juga. Iya, Itu sumbangan alumni. Sumbang alumni. Tahun berapa itu, Bu? Tahun 10 tahun yang lalu, 2013 ya nih? Iya, sekitar itu. Saya Sekitar juga itu. lupa. 2013. Sekitar 2013-an Ya, sudah siap masjid. Sudah sudah mulai. selesai masjidnya Sudah ya. selesai masjidnya. Luar biasa. Ibu, eh, alumni SMA 1 Bukit Tinggi itu kan ada yang jadi gubernur, Bu. Iya, Malah lebih dari satu, lebih dari satu orang. Ya, Artinya nampaknya eh, saya berkeyakinan cita-cita para alumni dan ibu kepala sekolah pastilah eh, kalau bisa alumni SMA 1 Bukit Tinggi ini eh, membudayakan agar Gubernur Sumatera Barat itu dipegang oleh alumni. Itu mungkin sebuah cita-cita kali ya, Bu. iya. Saya, Selalu saya menyimpulkan aja sebetulnya. betul. Apakah memang itu cita-citanya gitu. Lalu Bu, dengan Ibu memiliki gubernur alumninya, sejauh apa perhatian gubernur alumni SMA 1 Bukit Tinggi untuk sekolah? Pernah nggak gubernur-gubernur ini berkunjung sewaktu dia jadi gubernur ke sekolahnya gitu? Oh ya, sering Pak. Oh Selama sering, saya 3 tahun di situ udah Nah, 3 kali. Pak Gubernur. Iya, ke SMA Yang 1 Pak Bukit Tinggi. Gubernur Mahyadi ini Iya,
Berarti dia sangat peduli terhadap sekolahnya gitu. Iya, itu Dia saya menyumbang nggak Bu? nyumbang. Nyumbang. Iya. Apa sumbangannya? Seperti untuk masjid itu ada Kar sumbangannya karpet apa? karpet Heeh. dan Sound, ya semua lah. Ya, semua yang dibutuhkan. ya, yang dibutuhkan, yang bisa, ya Ya. belum. Kalau menurut Ibu, beliau kan udah jadi gubernur nih. Ya. Dia punya kebanggaan nggak tamat dari SMA 1 Bukit Tinggi itu? Sangat punya Sangat bangga. kebanggaan. Sehingga waktu pertemuan dengan adik-adik ya, adik-adik siswa SMA 1 itu, beliau memotivasi, antusias sekali dan anak-anak pun begitu. Pengen sekali kalau sekarang ini ada nomor 1 di Sumbar, berapa tahun ke depan nomor 1 di Indonesia. Oh, Itu begitu cita-cita. Motivasi dia anak-anak. memberikan motivasi Iya, gitu. terhadap adik-adiknya ya, Iya. adik-adik kelasnya. Baik, Ibu Silva, Bu Silva, mungkin Ibu punya pengharapan kepada alumni yang gubernur ini. Mungkin Ibu minta misalnya dibangunlah SMA 1 Bukit Tinggi ini, robohin semuanya, bangun baru semua gitu misalnya, supaya lebih Mewah. lebih mewah sama dengan sekolah-sekolah lain misalnya di ibu kota misalnya kan. Iya. Kalau untuk bangunan lokal belajar, gedung, kantor, kita rasa itu udah cukup, Cukup. Pak. Tapi kalau untuk pengembangan masjid Iya. sebanyak itu 1.200 siswa, ya memang punya harapan kami Pak pada alumni semua, Iya. bagaimana masjid kita itu bisa diperluas sehingga bisa sholat itu semua. Kalau sekarang sholat itu 3 shift Pak, sampai sore itu. 3 shift ya. Kami kan sholat berjamaah Pak, zuhur sampai asar kan Pak. Nah, mereka itu bergantian Iya. sholatnya karena cukup kecil gitu, nggak cukup lah ya. Baik, saling melengkapi Profesor Marlina dan Ibu Silva. Saya kira sejalan ini apa yang diinginkan dengan apa yang sudah menjadi pengalaman. Saudara sekalian, hari ini salah satu di antara narasumber kami ini adalah Bapak Dr. Andes Junaidi. Beliau ini sengaja kita undang salah satu dari alumni angkatan 85. Apa materi dari kegiatan alumni reuni Gadang ini, Pak Junaidi? Ya, makasih Pak Sarman. Karena sesuai dengan pepatah orang Minang, sacio bayam, saranciang apa sih? Tatungkui sama makan tanah, pati lantang sama minum air. Kabuki sama mandaki, kalkura sama menurun. Jadi tujuan utamanya adalah bagaimana mempererat silaturahim antara alumni, ya. Karena dengan silaturahim ini kata Rasulullah, dengan silaturahim itu akan memperpanjang umur dan mempermudah rezeki. Nah, jadi sehingga kita melakukan reuni setiap tahun. Ini setiap tahun. Dan reuni Gadang ini kita lakukan sekali 5 tahun. Nah, sekali 5 tahun. Dan tempatnya di SMA 1 Bukit Tinggi. Nah, kalau yang reuni bisa kita lakukan di Jakarta atau di tempat-tempat lain. Setiap tahun. Setiap tahun. Jadi setiap tahun itu tetap ada reuni. Tetap ada reuni. Seluruh angkatan. Seluruh angkatan. Berarti lintas angkatan. Lintas angkatan. Setiap tahun tetap ada. Itu bisa digilir di Bukit Tinggi, di Jakarta, di Bandung, atau di Bogor, atau dimanapun itu. Ya. Tetapi yang namanya reuni Gadang itu dilakukan sekali 5 tahun dan ditempatkan di Bukit Tinggi. Ya, dari sekolah. Mungkin Pak Junaidi bisa mengungkapkan apa saja kegiatan yang mengisi acara reuni ini. Ya, kegiatan kita mulai sekarang dari tanggal 13 sampai 15 itu diisi dengan acara-acara seperti bazar juga, kemudian penampilan dari angkatan, ya, baik itu dari angkatan tua sampai angkatan muda, ya. Bahkan angkatan kami di angkatan 85 kita sudah mempersiapkan sebuah acara yang namakan kabaret Lapau Kudo. Ini Lapau Kudo ini lapau yang sangat legendaris lah pada zaman tahun 80-an, ya.
Mungkin itu untuk membangkitkan kembali ingatan kita terhadap uh, bagaimana Lapak Kudo ini, bagaimana guru-guru kita pada zaman tersebut. Ya, kita akan menggambarkan hal-hal itu di pentas kabaret kita. Ya. Kayaknya hubungan antar alumni di angkatan 1985 ya. Saya dengar itu nuansa yang dibangun itu sangat luar biasa, mengakrabkan dan membangun nuansa badun sanak, khususnya di angkatan ini. Saya dengar begitu. Eh, Sebetulnya apa yang tidak dicapai dengan alumni badun sanak ini? Ya, seperti kata orang Minang juga, sasaki sasanang, ya. Kalau arti gajah samo dilapah, arti tungau samo dicacah, ya. Jadi bagaimana kita merasakan, karena tidak semua angkatan kita itu yang berhasil secara keduniawan, ya, seperti keberhasilan dalam bidang ekonomi atau semacam. Ada juga angkatan kita yang mungkin hidupnya juga sederhana, ya. Tetapi bagaimana kita membangun itu, kita tidak membeda-bedakan antara satu sama lain. Kalau kita udah berkumpul sama alumni, itu tidak ada. Kita tanggalkan semua jabatan, kita tanggalkan semua pangkat, kita tanggalkan semua apapun lah jabatan kita, ya. Kita bersatu bersama dan membangun keakraban satu sama lain. Pak Junaidi, saya pernah mendengar informasi bahwa salah satu alumni berpulang ke Ramatullah. Lalu alumni yang lain membagi kesedihan itu dalam bentuk urunan, lalu membantu penyelenggaraan fardu kifayahnya gitu kan. Kemudian yang berpulang ini meninggalkan warisan anak. Kemudian saya dengar para alumni ini bersepakat gitu untuk membesarkan anak kawannya yang meninggal ini. Itu bagaimana ceritanya? Ya, memang ada kita menyiapkan para alumni yang mungkin diberi Allah kelebihan, ya kita membuat suatu tidak resmi ya sebenarnya, tidak ada organisasi resmi, bukan yayasan resmi, tapi ada beberapa alumni yang kita kasih kepercayaan untuk mengelola dana Itu ini. sampai dibantu sampai tamat kuliah? Ini cita-cita kita memang begitu, tapi mungkin kemampuan kita belum sampai. Tapi sudah ada yang menjadi sarjana dihantarkan oleh alumni? Sudah ada Sudah berapa. ada ya? Ini kan bentuk Kapan kita kepedulian bisa dari Ya. angkatannya Ya, gitu. ya. Bukan hanya angkatan 85, hampir semua angkatan melakukan hal Oh, semua angkatan mau Ya, begitu. ya, Tiap semua tahun angkatan loh, Pak. melakukan. Tiap tahun alumni Semua itu angkatan. mendata siswa-siswa yang kurang mampu. Ya. Tiap tahun ada disumbangkan gitu ya nih. Iya. Nah, ada yang seperti itu, seperti anak asuh gitu Iya, ya. anak Tapi asuh. ada anak teman yang kita selesaikan sarjananya sampai selesai. Memang seperti itu. Tapi ini dilembagakan oleh Tidak. oleh alumni. Kalau yang itu Ini tidak. kan ada bagaimana komposisi strukturnya ini? Ada alumni lintas angkatan, ada kepengurusannya. Lalu ada alumni per angkatan, ada juga kepengurusannya. Kan begitu. Ya. Eh, Lalu apa peran dari organisasi alumni lintas angkatan ini? Oke, bisa. Ya, ini aja. Se- Jadi ada alumni per angkatan. Nah, kemudian ada alumni per wilayah. Makanya ada wilayah Sumatera Barat itu lintas angkatan. Ada yang di Bandung baru yang terbentuk. Kemudian yang lebih awal dari Sumbar ini sebenarnya Riau. Riau cukup kuat gitu. Ya. Nah, jadi di lintas angkatan ini, jadi siapapun atau apapun siapapun yang kemalangan seperti itu secara otomatis memang turun tangan untuk membantu. Secara kelembagaan ada sekarang yang terbentuk namanya Yayasan Tim TPK, Yayasan Tim Peduli Kemanusiaan. Nah, ini
dalam hal yang lebih besar lagi, misalnya melakukan operasi katarak, melakukan operasi bibir sumbing, atau sunatan massal yang kemarin dilaksanakan di SMA 1. Jadi hal-hal seperti itu. Nah, itu pun dibantu oleh alumni-alumni. Kalau yang kemarin sunatan massal itu anak-anak kita yang ada di kedokteran, kelas kedokteran ya Bu Sil ya. Nah, mereka yang melakukan operasi dan lain sebagainya. Nah, itu yang dalam bentuk lembaga. Kemudian yang bentuk lembaga lagi ada namanya lembaga beasiswa. Nah, beasiswa ini juga para alumni mengumpulkan di sana kelebihan rezekinya dan kemudian ini yang tadi itu disebutkan ya, yang ada beberapa anak asuh itu yang diberikan. Tapi per angkatan mereka juga melakukan itu. Ya. Saya dengar untuk kepanitiaan dalam reuni gadang ini itu dipergilirkan. Iya. Saya kalau sekarang ini yang jadi 97, panitianya 98. tahun Kata 97 dan angkatan 98. 97 dan 98. Sebelumnya Angkatan 95 dengan 96. oh 95 dan 95. Selalu dua angkatan. Hah? Selalu berdua. Oh, selalu dua angkatan Iya, untuk angkatan. menjadi Panitia. kepanitiaan reuni Reuni gadang gadang. ini ya. Memang betul yang hadir itu sampai 5.000 untuk satu kegiatan reuni gadang. Nah, itu kan kalau dipublish seperti itu, menggambarkan saking banyaknya yang hadir. Dan yang luar biasa bagi kami sebenarnya, karena saya yang tinggal di Padang, itu udah uni yang tinggal di Jakarta itu yang angkatan 64, Oh. 99 itu jauh-jauh hari mereka Udah sudah merencanakan. udah jadi kakek nenek. Udah kakek nenek Iya, merencanakan untuk hadir dan tampil lagi ya Pak Tampil. Jun ya, tampil lagi di acara-acara. Jadi dia membawakan Iya. Itu kan di acara pusat hiburannya. Tetapi kegiatan pendukung lain apa Pak Junaidi? Ada juga kegiatan sosial, ya, ya, kegiatan sosial, tapi mungkin itu juga tidak tidak dikoordinir. ya, Ya, tidak mungkin dikoordinir. perangkatan yang Misalnya melakukan. gerak jalan massal Kita ada gerak jalan. itu memang ada gitu ya. Kalau di tahun lalu ada, Ya. berarti semuanya keliling Bukit Tinggi. Mungkin seminar atau dialog dengan siswa. Sekarang Itu gimana? ada, ya. ada. Kayak- Itu setiap acara reuni gadang itu ada tetap. Ya, jadi acara reuni gadang ada, lalu per angkatan juga melakukan kegiatan masing-masing. Iya, Nah, seperti itu. itu selalu tiap tahun ya. Tiap Kalau untuk saya dengar kalau alumni 85 ini lain pula nama alumninya. Iya, kita RB apa itu? kita namakan Rangbuki. Rangbuki. Rangbuki itu sebenarnya itu waktu kita kelas 3 itu IPA itu di bawah semuanya. Itu IPA 1 sampai 1/4. Ada satu IPA di atas IPA 5. Dan itu sebenarnya ejekan kepada anak IPA 5 itu orang bukit karena dia di bukit, kita di bawah aja. Paling atas gitu ya. Tapi sekarang itu menjadi nama kita. Kita memakai jadi tagline kita namakan orang bukit. Orang bukit. Semuanya kita angkatan 85 ini mengasosiasikan dirinya sebagai orang bukit. Jadi tahun 85. Terkenal lah yang 3 IPA 5 itu sekarang menjadi nama kita bersama gitu. Ya, bukit. Khusus untuk orang bukit, Pak Junaidi, apa kegiatan yang menarik yang dilakukan oleh angkatan ini? Ya, di Rambuki, ya khusus untuk kita rencana itu akan tinggal di satu tempat, ya. Kebetulan kita dapat di belakang SMA 1, UPTD Pertanian. Kita akan itu lantai bawahnya itu akan kita isi semua oleh angkatan 85, dan di sana kita juga akan melakukan kegiatan bersama, ya, saling ada kita minta salah satu alumni kita yang dia ahli main map, ya, untuk mengisi acara kita dengan tema bahagia di hari tua, ya. Dan kita berkumpul bersama di sana selama 2 malam, ya, untuk kembali
menyegarkan ingatan kita terhadap apa yang terjadi sekitar 40 tahunan yang lalu ya. Jadi itu ya rencana kita. Itu untuk khusus untuk orang Bukit saja. Ya. Katanya ada yang lebih khas lagi, ada reunian kelas gitu. Ya, Nah, dari subbagian barangkali ya ya. subbagian. Subbagian Kan dari ya, kegiatan-kegiatan jadi reuni. Dia ada reuni gadang, ya, ada reuni kalau reuni angkatan. gadang ini lintasan Ya, angkatan. ada Lalu reuni angkatan, ada Dulu di angkatan. reuni angkatan. angkatan, Ada lagi reuni kelas. reuni kelas. Iya. Kalau reuni kelas ini spesifiknya seperti apa ini? Ya karena kelas itu juga spesifik satu sama lain ya. Ya, Masing-masing mereka berbeda. ya. Ya, masing-masing berbeda dan Saya apa? pernah lihat Pak Jun waktu acara-acara itu mereka pakai topi lapangan, baju seragam, kemudian bagian bawah juga seragam kostumnya. Tulisannya itu Sikarapai. Ya. Sikarapai itu apa, Pak Jun? Si Karapai itu khusus untuk anak 3 IPA 1 ya. Oh, jadi Anak si Karapai galanya. oh, Karapai itu kan sebenarnya gelar inilah, gelar yang jelek konotasinya Pai, kan. Pai, Ya, Pai itu saya lihat Pai, PAI, IPA, IPA. satu, Iya gitu kan? satu. Ya. Sikarapai, Sika itu apa? Si Karapai, enggak tahu saya. Mungkin tanya anak 3 IPA 1 ya. Oh, Tapi Pak anak Jun bukan di enggak, saya 3 IPA 2. oh, tiga 3 IPA IPA 2. 2. Anak 3 IPA 1 itu juga jadi ejekan kita dulu. Dia punya 2 klub perempuan, yang perempuannya ini. Yang pertama namanya Pandawa, yang kedua Kurawa. Kita Iya, kasih nama laki-laki. iya. Pandawa itu tahu artinya? Pandi ya gadang Sarawak, Kurawa kurang waras. Jadi mereka bersaing nih 2 klub Oh, perempuan ini. iya, 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 Kita iya. gelari mereka Pandawa dan Pandawa dan Kurawa. Kurawa. Ya. Ya, Pak Junaidi, eh, lintas angkatan reuni gadang. Tentu nanti yang akan hadir ada nenek-nenek, ada nenek buyut, Ya. ada cicit buyut, mungkin memang neneknya, nenek. Kalau di rumah dia manggil neneknya kali ya, manggil nenek ya, ya, Ya. oma ya, atau andung ya. mungkin. Bagi di Bukit Tinggi itu biasanya kan kalau sudah kakek-kakek itu Ini inyek ya, gitu ya. Tapi saya dengar kalau di SMA si cucu atau si cicit ini memanggil kakek buyutnya udah, udah, ya, udah atau uni ya. gitu. Ah ini gimana cerita? Jadi menarik, saya kira menarik ini gitu. Kenapa kok bisa cucu, cicit manggil inyeknya manggil udah gitu. Ya, ini mungkin Apa ndak inyeknya ndak jadi mudah lagi ya. jadi udah lagi. Ya, memang tradisi kita ya, tradisi kita bahwa di dalam alumni SMA 1 Lintas Angkatan itu kita nggak boleh manggil bapak, nggak boleh manggil mama, atau manggil nenek, atau manggil tapi udah uni. Jadi lebih mengikatkan bahwa ini memang adik kelas, kakak kelas ya. Ini di kelas kakak kelas, bukan bapak kelas atau ini Bukan bapak kelas. kelas. Tapi itu memang berlaku ya, Prof Berlaku. ya. Mungkin saya cerita sedikit. Kebetulan Ya. tadi kuliah, jadi saya tanya siapa yang alumni SMA 1. Ada angkat tangan. Terus saya setelah selesai kuliah saya tanya, nanti kalau keluar dari ini saya panggil ibu Uni katanya kan. Saya ketawa gitu. Padahal dia anak semester 1 kan, umur 18 tahun. Bayangkan dia Ya, akan panggil kita Uni. Tapi itu kebanggaan bagi mereka kebanggaan. kayaknya. Ini Mampu panggil menandakan bahwa Prof. kalau ada anak kecil, remaja memanggil uni ke yang tua-tua, ke yang nenek-nenek, itu berarti adik kelasnya gitu ya. Adik Ini kelas. anak SMA Nah, 1 SMA Bukit Tinggi tinggi-tinggi. gitu ya. Ya, ya. Baik, Pak Junaidi, apa peran dari alumni Bukit Tinggi terhadap pembangunan Bukit Tinggi khususnya dan Provinsi Sumatera Barat umumnya? Sebab kita ini kan sudah tahu juga bahwa eh, di antaranya ada yang menjadi gubernur, ada yang menjadi bupati, terutama di Agam dan Kota Bukit Tinggi. Mungkin bagian lainnya adalah di 50 kota dan di Payakumbuh. Karena bagi orang 50 kota dan Payakumbuh, sekolah ke Bukit Tinggi itu juga tidak jauh Ya. dari Payakumbuh. Gitu. Jadi ada yang sekolah ke Payakumbuh. Gitu. Kira-kira apa
Ya, seperti yang sudah diterangkan oleh Uni Marlina dan Uni Silva tadi, bahwa alumni SMA 1 memang berperan untuk, ya karena sebagaimana kita ketahui bahwa banyak di antara kita yang juga menjadi pejabat ya. Salah satu angkatan kami juga Profesor Mayerni, itu beliau menjadi deputi Oh, pengkajian Reni Reni Mayerni, Ini Mayerni, Mayer. Profesor Reni Profesor Reni Mayerni, Mayerni dalam Deputi deputi Kajian kajian Strategik strategis di Lemhanas Lemhanas ya. RI ya. Nah, kita tahu Lemhanas itu Ya, lembaga pertahanan nasional ya, ya, yang ya. mengkaji Heeh, tentang ketahanan bangsa ini ya. ya. Memang ya juga kita mempunyai seorang gubernur di Provinsi Sumatera Barat. Kita tahu laki tangannya bagaimana dalam negeri ini. Ya juga di Agam sekarang adalah Awer yang juga berperan sangat penting di dalam pemerintahan. Di selain bidang pemerintahan juga di bidang sosial, kemasyarakatan, banyak juga alumni yang berkiprah ya. Bagaimana setiap alumni ini dengan profesi dan kemampuannya masing-masing itu turut mewarnai ya, mewarnai tidak hanya Sumatera Barat, juga mewarnai Indonesia secara umum ya. Ya, karena juga ada alumni-alumni ini yang juga menjadi dubes di negara-negara Ya, sahabat ya, ya. dan juga banyak juga alumni-alumni kita yang berprofesi sebagai tenaga profesional di luar negeri, baik itu di Eropa, di Amerika, dan di negara-negara Asia lainnya ya. Jadi ya kita tidak hanya berpikir, nah, karena kita selalu berkatakan think globally, act locally ya. Ya, kita berpikir secara global dan kita melakukan aksi itu secara lokal ya. Bagaimana kita juga berperan di dalam meningkatkan kehidupan berbangsa dan Ada bernegara. nggak rombongan dari luar negeri yang akan hadir? Kemungkinan ada ya nih, ada yang Rombongan gitu maksudnya. rombongan undangan Rombongan. Misalnya ada. dari Eropa. Ya Mungkin jelas kalau rombongan kita nggak ini. Cuman angkatan 86 ya yang Tiong ya. ya, ya dia ada Tinggal di di Australia Australia. ya. Heeh. Nah, kalau rombongan mungkin tidak. Cuman ada beberapa orang yang di luar Yang negeri dari luar mungkin negeri hadir ya. Ya, sengaja hadir ya. Iya, sengaja hadir. sengaja hadir. Dengan reunian ini, eh saya mungkin Uni aja deh nih. Oh ini aja. Masalahnya Saya nggak enak panggil ibu. apa harapan Uni sebagai ketua wilayah IASMA Bukit Tinggi? Sebab ya. Nah, jadi Dengan reunian ini sebetulnya apa harapan besar yang terkandung gitu? ya kita harapkan, nah, terutama adik-adik yang sedang sekolah di SMA 1 itu melihat atau bertemu dengan alumni-alumni itu memotivasinya untuk belajar lebih giat dan dia sudah bisa mulai membangun link. Ya, pada saat Membangun berkumpul, link ya. iya, membangun link. Pada saat berkumpul dia akan bisa mendekati kira-kira dia ingin berkenalan dengan siapa, dengan tujuan tertentu. Dan itu pasti yang positif. Bagi yang masih juga alumni yang baru lulus, baru jadi alumni 2 tahun, 5 tahun yang masih dalam rangka mencari kerja, Iya. peluang peluang untuk mengembangkan diri, bertemu dengan orang-orang hebat, di karena Iya. itu memang dunia yang akan hadir dan itu mudah-mudahan bermanfaat, bisa menjadi jalan bagi mereka mungkin untuk, bisa bekerja, mencari pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi selalu mengatakan manfaatkan, karena silaturahim itu tidak gampang itu sebenarnya. Iya. Nah, seperti tadi sudah sampaikan dengan membuka diri, berani bertemu dengan orang-orang yang di tempat lain sebenarnya susah ketemu. Nah, di sana itu bertumpuk semuanya di Iya. 3 hari itu, Iya. manfaatkanlah kesempatan. Baik. Sehingga, bisa bermanfaat buat semua dan kami-kami yang sudah senior-senior ini tujuannya hanya membantu. Kalau bisa membantu, memudahkan orang lain itu rasanya udah kebahagiaan ya, Bu Isil ya. Jadi apalagi sebagai kepala sekolah, jadi yang kita inginkan, anak-anak kita, SMA 1 tambah terkenal. Iya. Nah, kebetulan saya juga dapat jatah nih, Bu, diminta Oh memberikan iya, motivasi ke Bukit Iya. Tinggi. iya alumni Nah, ngajar ya nih. alumni mengajar karena masuk dekat juga Iya, datang dari Padang ke Bukit Tinggi. Jadi, bahagia ternyata memberi itu. Nah, itu yang kita rasakan. Ibu Silva, iya Pak. Ibu kan
termasuk alumni juga, alumni yang sudah pulang ke rumahnya lagi. Iya. Tentu Ibu memiliki pengharapan untuk anak-anak dan kepada alumni bagaimana peran sertanya mengembangkan sekolah ini menjadi sekolah yang lebih baik, unggul, dan menelurkan orang-orang hebat di Sumatera Barat. Saya ingin tahu sebetulnya pengharapan Ibu itu yang sebenar-benarnya seperti apa? Keinginan dan cita-cita Ibu sebagai alumni dan sekarang menjadi kepala sekolah di situ. Nah, tentunya ada sesuatu hal, sewaktu Ibu sekolah dulu, mungkin Ibu tidak mendapatkan sesuatu, karena Ibu waktu itu siswa. Sekarang Ibu sudah menjadi kepala sekolah di situ. Dan tentu Ibu ingin berkeinginan anak-anak Ibu yang tamat dari SMA 1 Bukit Tinggi itu lebih hebat dari Ibu Silva. Seperti apa keinginan Ibu itu? Iya. Keluhuran Ibu itu seperti apa? Ya. Yang selama ini mungkin terpendam gitu, yang tidak tersampaikan gitu. Iya. Kami ingin di SMA 1 itu tamatannya itu ya kalau sekarang baru 75% atau lebih sedikit, kita ingin, tamatan siswa SMA 1 itu ya kayaknya pindah kelas saja ke perguruan tinggi yang Seperti pindah favorit itu. kelas. Iya, berarti ya kayak UGM, ke ITB, ke UNAN, ke UI, semua itu, nggak ada yang di di mana ya, nggak ada yang Yang di tidak pilihan diterima. keduanya gitu, di pilihan pertamanya itu. Kemudian kalau kita sekarang udah punya alumni nomor 1 di Sumbar ya, di provinsi, kita punya harapan ini, eee, tamatan tahun-tahun sekarang nomor 1 di Indonesia ya, punya harapan begitu, Pak. Dan adik-adik ini, saya pernah menyampaikan di waktu upacara itu, adik-adik ini juga bersungguh-sungguh menyambut kedatangan alumni ini, Kakak Uni dan Uda ini. Kenapa gitu? Mereka OSIS itu telah mengadakan acara. Acara apa, Nak? Rangkaian acara untuk menyambut ulang tahun dan menyambut Uni dan Uda Oh, yang ini mau datang, sekaligus Bu. ada ulang tahun SMA 1 Iya, Bukit Tinggi. Yang dibetulkan ya, keberapa ini? yang ke-65, Pak. Oh, yang ke-65. Iya. Iya, iya. Nah, gitu. Jadi, OSIS itu mengadakan acara, lomba bermacam-macam, bidang di di wilayah Sumbar dan Riau gitu. Nah, Oh, gitu, Pak. Begitu bersemangat karena, kita memberikan guru-guru menyampaikan, "Belajarlah kamu dengan dari contoh yang baik," gitu ya. iya. Jadi datangnya Uni dan Uda ke SMA 1 Bukit Tinggi, itu adik-adik itu akan belajar dari contoh-contoh dari Uni dan Uda yang datang itu. Mereka bersemangat sekali. Iya. Ya, gitu. Baik, Ibu Kepala Sekolah, Uni Profesor Marlina, dan Uda Junaidi, eh, tak terasa mungkin kita sudah lebih dari 30 menit bincang tentang reuni Gadang yang ke berapa? 65. 65. Yang reuni Gadang ini yang keberapa nih? Reuni Gadangnya Oh, tidak kita lupa. sebut aja reuni Gadang tahun 24. 4. 2024 Ya. Ya, sebutnya ya. 2024. Mudah-mudahan kegiatan ini berlangsung dengan sukses Amin. Amin. dan terjalinnya hubungan silaturahmi antara siswa dengan Dengan para alumni dan guru-guru, dan saya berkeyakinan eh, kegiatan ini seolah berlangsung dengan sukses di Amin. Bukit Tinggi. amin. Baik, saudara sekalian, eh, saya kira bincang kita dengan para alumni dan kepala sekolah SMA 1 Bukit Tinggi paling tidak memberikan gambaran bagaimana kiprah para alumni begitu setelah meninggalkan sekolahnya. Dan tentunya harapan kita semua, para alumni-alumni dimanapun berada, baik alumni SMA, SMA, atau alumni SMP, SD, mudah-mudahan bisa mencontoh kegiatan alumni yang dilakukan oleh
para alumni SMA 1 Bukit Tinggi, yang di mana setiap tahun mereka berkumpul paling tidak itu 2.000 orang peserta dan diselenggarakan eh, dengan daerah pilihannya adalah di luar kota Bukit Tinggi. Tetapi kalau reuni gadang ini wajib dilakukan di sekolah sekali dalam 5 tahun. Saudara sekalian, eh, sebetulnya banyak hal yang masih ingin kita tanyakan kepada para alumni dan kepala sekolah ini. Namun karena kita keterbatasan waktu, maka kita akan segera mengakhiri dialog atau bincang kita di Klinik Kesatuan Bangsa Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita masih dapat berbincang lagi, apakah itu tahun depan atau setelah acara reuni gadang ini dilaksanakan. Saya Sarman Zanhar sebagai host di Klinik Kesatuan Bangsa menyampaikan terima kasih dan banyak maaf kalau ada hal yang tidak berkenan bagi para penonton sekalian. Terima kasih atas perhatian kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Uni, Sama-sama, Pak Man. Ibu, Yuk, kasih. Pak.